sahabat Familio, kali ini kita akan berhemat-hemat ria bersama saya dengan cara membuat menu harian dulu. Nah, setelah kita membuat jadwal menu harian, kita kan udah ada bayangan nih mau masak apa kira-kira di hari Senin sampai Minggu. Lah, langsung aja kita pergi ke pasar. Dan saya mau ngajakin kalian semua untuk pergi ke surganya ikan. Tapi sebelum pergi ke surganya ikan, sayang dulu ya kalau kita nggak lihat-lihat pemandangan tepi pantai di kota Probolinggo. Udah yuk buruan, kita cus aja, persiapkan ya. Persiapkan maskernya karena di sana bau sekali, dan persiapkan juga bajunya karena di sana juga becek banget. Nah, ini dia tempatnya. Nah, kira-kira gimana? Kalian masih nekat nggak ke pasar ikan? Itu pasar ikannya masih seger-seger banget loh. Oke, Familio, karena kita mau masak nih lodeh tongkol, kita beli bahan utamanya dulu yaitu tongkol sekilonya 24.000. Aku sih biasanya lodeh campur-campur gitu, aku campur sama tahu, aku juga campur sama tempe. Jadi masih ada sisa biasanya tongkolnya. Dan ini sahabat Familio, kita nanti akan beli teri kecil ini sekilonya 15.000. Ini akan aku tepung, lalu aku taruh toples. Jadi ketika tidak ada makanan, ketika hujan, ketika capek atau ketika apalah ya, itu bisa langsung dikonsumsi, jadi nggak nunggu-nunggu mama masak lagi. Dan ini adalah tempat pelelangan ikan ya teman-teman. Di sini wow, harganya pasti murah banget. Ini lokasinya di dekat BJBR. Kalau teman-teman ke Probolinggo di BJBR, kalau mau beli ikan segar belinya di sini. Oke sahabat Familio, jadi tips dari aku, jika teman-teman pengen dapat yang harga murah, teman-teman belinya ke pasar. Kalau belinya nggak ke pasar, kalian akan mendapati harga yang agak mahal ya menurut aku sih. Sebab kalau di di tukang sayur itu dia udah nge-up. Jadi satu tongkol itu biasanya 10.000. Nah, kalau di sini kan dapat 5, 10 udah 24.000. Jadi masih harganya masih miring di pasar. Tapi resikonya memang kita harus beramis-amisan ya, karena memang lokasinya becek banget. Oke, teman-teman, jangan pergi ke pasar apabila teman-teman tidak punya rencana untuk memasak menu apa hari itu. Karena jika teman-teman pergi ke pasar tanpa ada rencana, maka pengeluaran teman-teman akan membengkak karena teman-teman akan membeli yang tidak penting. Jadi membeli berdasarkan hanya keinginan aja. Itu sih berdasarkan ini ya, pengalaman. Dan ini adalah udang ebi teman-teman. Udang ebi itu bisa dibuat terasi, juga bisa untuk peye. Peye ya, tahu teman-teman ya. Iwak peye, nasi jagung. Nah, kesukaan anak-anak nih iwak peye sama sayur bayam. Dan ini adalah ikan mangla teman-teman. Ini ikan mangla ini ikannya murah tapi rasanya enak. Dagingnya itu seperti daging kepiting. Oke, di sini aku mau belanja sayur. Tadi sudah ke TPI. Di dekat TPI ada pasar sayur, yaitu pasar Keronong teman-teman. Jadi pasarnya bersih ya, nggak kayak yang tadi masih becek-becekan. Kalau di sini nggak, pasarnya udah bersih, udah bagus. Oh iya, nanti aku akan beli daging juga karena kita mau bikin semur daging. Aku suka ngemixnya itu pakai tempe teman-teman. Jadi tempe tahu itu pasti anak-anak nagih, mana tempenya, mana tahunya gitu. Jadi itu juga salah satu tips berhemat. Di samping ada menu utama, ada menu tambahan gitu ya. Oke, lodeh tongkolnya aku kasih gubis nantinya, dan aku juga mau bikin sop juga. Dan kita beli gubis dulu, tomat, sayur kangkung, dan bawang pre ya. Kalau teman-teman biasanya taunya daun bawang ya.
Lakukan ini di saat hari libur atau di saat anak-anak ada yang megang. Nah, ini daging plus iga itu 48.000, tapi ibunya sudah pulang. Dan aku juga mau beli buah apukat sebagai pelengkap ya, buah. Ini murah aja, apukat mentega 15.000. Dan kita bersihkan dulu ikan-ikannya. Wah, bener-bener capek ya habis dari pasar, amis-amisan beli belanja. Dan ini sekarang aku bersihin ikannya. Jadi total semuanya tadi belanja itu 145 teman-teman. Kalau kepotong-kepotong sama biaya parkir, biaya masuk ya habis 150 lah ya. Kalau ikan itu masih aman, dibersihkan lalu ditaruh kulkas. Tapi kalau daging sapi itu kurang segar ya kalau ini kalau dicuci dulu gitu loh. Jadi begitu teman-teman mau makan, baru mau masak maksudnya, itu baru teman-teman cuci. Nah, ini ikan kecil-kecil ya, ikan teri ya. Terima kasih. Ikan terinya aku mau bersihkan dan aku mau nanti aku sedikit kukus ya supaya nanti airnya ke bawah. Dan nanti kalau digoreng tepung itu jadi lebih nggak makan banyak ke minyak dan keringnya keres banget gitu. Dan karena aku punya kucing nih, kucing kecil yang ditinggal mati induknya, jadi aku mau nanti bikin makanan buat dia dari kepala tongkol gitu. Jadi tongkolnya ini badannya aku kukus, yang kepalanya nggak, aku langsung blend aja nanti. Nanti teman-teman harus saksikan terus Family You karena aku akan selalu nge-share yang bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa support ya, like, subscribe, dan share. Thank you. Dan ini udang ebinya nanti aku mau bikin terasi kering, jadi aku kukus dulu. Ini memang baunya sangat menyengat ya, baunya sangat amis, tapi ini enak banget kalau nanti ebi keringnya itu yang udah kayak remahan-remahan itu nanti dicampur di nasi goreng tuh biasanya enak, anak-anak suka gitu. Yang beberapa nanti aku simpan di kulkas, nanti aku bikin peye udang ebi itu pakai tepung teman-teman, tepungnya tepung yang udah tersedia aja. Kalau aku sih pakainya tepung jempol. Jadi karena memang sudah asin ya teksturnya, jadi nggak usah pakai garam lagi. Kita bersihkan, kita bilas berkali-kali supaya nggak terlalu asin. Dan nanti kalau mau goreng sama peyenya nggak usah dipakein sama garam, nanti keasinan teman-teman. Jadi langsung aja sama bawang putih dan apa ya, terserah teman-teman deh. Kalau aku bumbunya sih bawang putih, kunir, ketumbar gitu ya. Aduh, kunyit kali. Nah teman-teman, kalau misalnya teman-teman lagi ada tamu nih, lagi kedatangan tamu di saat hujan, nggak ada yang disuruh untuk beli makanan, nggak ada makanan juga, teman-teman langsung bisa keluarin apa yang ada di kulkas. Yang penting untuk bumbu itu udah ada ya, kayak bawang, terus bumbu kayak kunyit, laos, kunir itu. Jadi teman-teman bisa langsung keluarkan dan langsung eksekusi aja, masak aja yang sebisanya teman-teman. Yang penting kita udah menyajikan yang terbaik buat tamu kita gitu ya. Ini semuanya totalnya 150.000 teman-teman. Jadi 1 minggu itu bisa lebih, itu bisa kurang juga, tergantung dari kondisi masing-masing. Terkadang lebih karena kita lagi ada di rumah kerabat, atau bisa kurang karena kita kedatangan kerabat atau kita lagi kedatangan tamu, jadi ekstra masaknya gitu.
Dan kita akan mengukus sebagian yang seperti tongkol, terus teri kecil ya, kita kukus sebentar aja maksudnya. Jadi biar airnya ke bawah, dan itu juga mudah, kalau teri ya itu mudah digoreng dan mudah cepat kering daripada yang kita langsung goreng. Teman-teman boleh langsung goreng, tapi itu menurutku sih itu ngabisin minyak lebih banyak. Tapi tetap aja yang namanya teri tepung tetap ini ngabisin minyak. Kalau ikan manglanya nanti aku akan bakar dan aku lalap dengan tahu tempe gitu. Teman-teman suka nggak nambahin menu tahu tempe? Jadi kalau aku sih tahu tempe itu menu wajib ya, di kulkas tuh harus ada tahu tempe telur, itu sudah menu harian yang nggak bisa hilang. Jadi kalau di total ya 150 per minggu, kalau 1 bulan jadinya 600.000. Nah itu standar ya teman-teman, jadi teman-teman harus ada limit, harus ada batas di mana teman-teman menentukan. Kalau misalnya teman-teman penghasilannya harian, teman-teman sesuaikan aja dengan budget, tapi tetap teman-teman harus punya perencanaan untuk mau masak apa supaya pengeluaran teman-teman nggak meledak gitu ya. Nanti kalau sudah meledak hatiku sangat kacau gitu ya, pasti kacau. Karena apa? Karena bulan ini nggak cukup motongnya di bulan depan, jadi cukupin aja di bulan ini ya. Tapi itu semuanya tergantung dengan kondisi masing-masing per rumah tangga ya teman-teman. Jadi ini nggak fix begini kondisinya, jadi teman-teman bisa sesuaikan aja ya. Sambil nungguin ikan tongkolnya matang, teman-teman kita beres-beres kulkas dulu nih. Kalau kangkung aku langsung aja taruh, karena ini ya, karena dia nggak awet kalau dipotong-potong, menurut aku sih gitu, menurut pengalaman ya, nggak tahu deh menurut teman-teman. Dan aku sudah ada sisa-sisa yang kemarin itu, aku juga ada pisang pisang untuk rujak itu loh. Jadi kalau kita dari sekian menu kita lagi bosen gitu, pengen menu yang lain, itu bisa keluarkan aja. Kalau rujak kan gampang ya teman-teman. Di kulkas juga harus tersedia ikan kering teman-teman. Jadi ikan kering itu ikan kesukaan anak-anak, jadi tinggal goreng dan makan dengan nasi hangat, itu mereka udah mantep banget. Kita tata semuanya supaya lebih rapi. Ini juga tips dari aku teman-teman, pakai wadah-wadah yang transparan ya sebaiknya. Kalau wadah transparan itu kita tahu kita nyimpan apa. Kadang kita lupa juga, udah selama seminggu kemudian kita sibuk lagi keluar kota terus, ada kerabat atau gimana, nah itu jadinya nggak kemasak, jadi busuk, sayang kan ya, buang-buang uang. Oke, kita taruh dulu. Yang mau masuk kulkas adalah ikan mangla dan iga, juga dagingnya aku masukin kulkas supaya lebih rapi, lebih ini ya, nggak kotor di dapur. Dan ini adalah ikan teri tadi yang aku goreng dengan tepung teman-teman. Ini kesukaan banget, kesukaan anak-anakku. Oke, kita udahan dulu. Ini sudah sore nih, dari pagi sampai sore. Alhamdulillah, ini juga masih bikin terasi. Kita udahan dulu ya teman-teman. See you di video berikutnya. Jangan sampai kelewatan. Bye.